Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Berjumpa lagi dengan kami di Guru Inovatif, Guru Inspiratif Indonesia pada kegiatan kami yakni workshop virtual, di mana malam hari ini merupakan malam terakhir perjumpaan kita melalui Zoom meeting Bapak Ibu, dengan tema inovasi penggunaan kelas poin di kelas luring atau tatap muka. Bapak Ibu, pada malam hari ini Bapak Ibu akan membahas terkait dengan kelas poin, melanjutkan pembahasan sebelumnya, akan kembali dipandu oleh narasumber, yakni Bapak Suhardi Amir. Beliau nanti akan menjelaskan terkait penggunaan kelas poin ini, termasuk fitur-fitur barunya Bapak Ibu, yang bahkan belum launching begitu. Dan ini merupakan kesempatan pertama bagi Bapak Ibu yang kebetulan mengikuti kegiatan ini. Kebetulan kita mendapatkan kesempatan pertama untuk mencoba fitur terbarunya, yakni fitur AI, Artificial Intelligence Bapak Ibu, atau kecerdasan buatan yang ada pada kelas poin ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu persiapkan, silakan Bapak Ibu persiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk mempraktekkan ini. Dan mungkin Bapak Ibu yang sudah menyaksikan di pertemuan pertama dan pertemuan kedua sudah mengikuti ataupun menyaksikan melalui rekaman, Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan di hari ketiga ini. Bapak Ibu bisa siapkan dengan 2 perangkat, di mana 1 perangkat digunakan untuk menyimak dan 1 perangkat lagi digunakan untuk mempraktekkan, begitu Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu benar-benar menguasai apa yang disampaikan oleh narasumber, gitu Bapak Ibu. Kemudian kami ingatkan kembali bahwasannya dari kegiatan kita ini tidak terhenti, masih belum terhenti Bapak Ibu hingga hari Jumat. Artinya 2 hari ke depan Bapak Ibu bisa manfaatkan nanti grup WA yang sudah ada untuk berdiskusi secara interaktif dengan narasumber, agar nanti jika Bapak Ibu mengalami kendala ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung melalui grup tersebut kepada Pak Suhardi atau pada narasumber, sehingga kendala-kendala yang Bapak Ibu alami bisa terselesaikan, begitu Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Langsung saja saya persilahkan Bapak Suhardi Amir untuk menyampaikan pemaparan materinya di hari ketiga. Silakan Pak Suhardi Amir. Baik, terima kasih Mas Arief Wicaksono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Bapak Ibu, senang sekali hari ini kita masih bisa ketemu. Wah, Pak California percetakan sepertinya lagi di dalam perjalanan. Hati-hati Bapak dalam perjalanan. Kayaknya antusias banget pengen mengikuti, atau mati lampu itu saya kurang melihat, atau dalam mobil ya. Baiklah, terima kasih Bapak masih setia hadir di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Mas Arief tadi, bahwa malam hari ini kita akan sama-sama belajar kembali bagaimana cara memanfaatkan fitur yang belum sempat saya jelaskan di hari pertama. Harusnya ini saya jelaskan di hari pertama, tapi ternyata belum sempat karena keburu waktunya habis dan saya kurang memprediksi waktu, karena saya pikir acara kita sampai jam 21.00, ternyata cuma sampai 8.20-30. Jadi malam ini akan kita kupas tentang itu, dan alhamdulillahnya Bapak Ibu, kita di workshop virtual kali ini kita adalah perdana yang diberikan kesempatan oleh Kelas Point untuk mendemonstrasikan. Kalau mencoba sepertinya Bapak Ibu belum bisa, tapi nanti Bapak Ibu yang akan menjadi prioritas dari Kelas Point untuk mencoba fitur barunya, yaitu fitur AI-nya. Fitur AI seperti apa itu fitur AI, Artificial Intelligence-nya. Nah, baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk kita masuk dulu ke fitur anotasi. Ini juga penting sekali Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu sama-sama ketahui. Izinkan saya untuk share screen. Nah, ini saya sudah punya
bahan ajar, saya mengambil ini descriptive text ya. Mohon maaf saya mengambil dalam mata pelajaran saya ya Bapak Ibu bahasa Inggris. Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan. Harusnya yang lebih tepat sih sebenarnya matematika sih karena nanti dia lebih spesifik sih untuk matematika untuk beberapa fitur. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu nanti kita sesuaikan saja. Nah, untuk memperlihatkan anotasi di dalam kelas poin kita seperti biasa Bapak Ibu kita harus men-slideshow dari PowerPoint kita. Nah, ini juga bisa digunakan di kelas offline ya Bapak Ibu. Anotasi ini lebih tepatnya itu bisa digunakan untuk di kelas offline. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian bawah ini mana nih mau saya di bagian ini. Nah, di bawah ini ada kursor Bapak Ibu. Fitur kursor. Nah, kursor ini fungsinya adalah ya seperti ini, kursor seperti biasa. Nah, gitu. Nah, fitur selanjutnya Bapak Ibu ada namanya fitur laser. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang ada yang masih mengajar online seperti saya ini, seperti Bapak Ibu mungkin yang Bapak Ibu dosen yang mungkin jam terbangnya kemana-mana gitu, akhirnya aduh nggak sempat ke kampus ya udah mengajar online saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi pakai mouse-nya, tidak perlu lagi pakai kursornya gitu, cukup pakai kursornya, cukup pakai lasernya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada yang lebih keren Bapak Ibu dari laser ini, dia lebih dari sekedar laser biasa. Kalau kita tekan tombol S, Bapak Ibu, dia akan fokus ke satu titik tertentu. Saya tekan tombol S nih Bapak Ibu. Saya ulang lasernya dan saya tekan tombol S. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ini dia akan fokus kepada titik tertentu saja. Jadi di mana saya gerakkan, karena saya kebetulan pakai mana nih kamera saya nih, kebetulan saya pakai pen tablet seperti ini. Jadi kemana saya gerakkan pennya, nah di situ juga dia akan mengikut Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Bapak Ibu juga boleh menggunakan mouse ya. Misalkan ini mouse saya, ya saya letakkan di mana letak mouse-nya, di sini, di sini, di sini. Nah, seperti itu. Keren ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengembalikan posisi normalnya, kita tinggal tekan huruf S kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu adalah fitur laser namanya. Jadi fitur lasernya bisa kita gunakan seperti ini. Nah, fitur yang kedua, Bapak Ibu, di deretan ini ada namanya pen, pena. Kita coba lihat ya, pena gitu. Jadi misalkan, nah fitur pena ini Bapak Ibu kerennya, sekarang warna-warnanya sudah ada berbagai macam yang bisa kita pilih. Oke, ada, dan kita juga bisa tebalkan, bisa tipiskan, dan bisa lebih tebalkan lagi. Jadi kita bisa menulis. Misalnya Bapak Ibu ya, saya pakai misalnya warna kuning gitu. Kalau warna kuning atau warna biru deh, warna biru muda. Nah, misalkan saya akan mencoret ini Bapak Ibu. Jadi kita menjelaskan nih. Jadi definition of descriptive text. Nah, descriptive text itu adalah teks yang di mana ya gitu menjelaskan bahwa seseorang ataupun benda itu seperti apa bentuknya. Nah, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan seperti itu Bapak Ibu. Ini juga bisa kita tipiskan. Nah, jadi seperti ini. Jadi deskriptif itu adalah, aduh nggak kelihatan kalau warna biru berarti. Nah, kayak gini. Deskriptif itu adalah deskripsi. Nah, seperti itu. Mohon maaf tulisan saya nggak terlalu bagus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Keren ya. Jadi bisa menulis tanpa harus kemana-mana Bapak Ibu. Jadi tetap bisa menjelaskan seperti ini. Misalkan mau kita agak tebal, kemudian warna merah, kemudian kita tebalin yang descriptive text. Ini adalah descriptive text. Keren ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah fungsi dari pennya. Oke. Nah, kita coba hapus dulu semuanya. Nah, kita hapus. Ini bisa dihapus Bapak Ibu. Kita bersihkan lagi. Nah, sekarang ada namanya fungsi highlighter. Kalau di bahasa di daerah kami, namanya itu adalah stabilo. Kan itu merek sih sebenarnya ya. Sama lah kayak sabun itu mereknya Rinso gitu ya. Oh, mohon maaf ya, ini nggak di endorse. Oke.
Nah, highlighternya itu bisa ada warna kuning, ada warna apa sih sage ya sekarang lebih kerennya. Terus ada warna biru, ada warna orange seperti ini. Kita misalnya ambil yang warna biru seperti ini, kita tebalnya pilih paling tebal. Jadi kita akan seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Description text. Definition of descriptive text adalah nah seperti ini. Nah, kita bisa memberikan penegasan pada what a person or a thing is like. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengajar masih mengajar daring, saya juga mengajar di kelas masih kayak gini ya, Bapak Ibu. Jadi saya lebih suka seperti ini ketimbang saya harus maju lagi ke papan tulis karena nanti kita bisa punya papan tulis sendiri Bapak Ibu di sini. Jadi saya tinggal bawa dan anak-anak itu juga karena saya mungkin mengajar di jenjang SMK jadi anak-anak itu lebih kayak keren ya bisa seperti itu. Jadi kayak kita misalkan kita majukan dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Ini bisa kita hapus. Nah, oke, kemudian kita tulis identification misalnya. Jadi ini tuh artinya adalah identifikasi, identifikasi kayak gitu. Dan ini adalah deskripsi, deskripsi, gitu. Tuh, kebayangkan kalau Bapak Ibu yang mengajar matematika gitu ya kan? Nanti kita lihat ya bagaimana penggunaannya. Arti person itu adalah orang ya anak-anak. Orang, kemudian place itu artinya apa? Tempat. Iya, pinter. Kalau think artinya adalah think, think itu adalah benda. Nah, seperti itu yang akan dideskripsikan. Sekeren itu Bapak Ibu kelas poin sekarang. Nah, selanjutnya ini eraser kita bisa hapus ya. Kalau misalnya ini mau kita hapus boleh, kalau nggak mau dihapus juga nggak apa-apa. Nah, fungsi selanjutnya Bapak Ibu adalah ini ada shapes namanya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi untuk yang Bapak Ibu guru matematika. Saya cari, ada nggak yang kosong? Aduh, nggak ada yang kosong pula. Enggak, udah nggak apa-apa. Coba saya pindahkan yang agak. Nah, disinilah misalkan. Saya mau pakai shapes Bapak Ibu. Nah, perhatikan. Shapes di sini ada bentuknya segi empat, ada yang bentuknya bulat, ya, ada yang segitiga. Dan warna-warnanya bisa kita pilih. Ya, katakanlah misalnya saya Bapak Ibu, saya guru matematika nih. Mau buat apa namanya? Segi empat. Jadi kita tinggal buat seperti ini, mau warnanya warna merah. Nah, seperti itu. Terus saya mau ada isi dalemannya, nggak mau kotak aja. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Dan kerennya kita bisa menuliskan misalkan ini adalah sudut A, ini adalah sudut B, ini adalah C dan ini adalah D. Keren kan Bapak Ibu? Jadi kita bisa mengajar seperti ini. Misalkan AB gitu nggak Bapak Ibu ya? Kalau dulu lah rasanya AB tambah CD, nah seperti itu. Nah seperti apa? Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa menambahkan misalkan mau bentuk lingkaran gitu. Ini lingkaran seperti ini. Nah, terus berbentuk lingkaran. Terus kita bisa bikin garis. Bikin garis seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita bisa bikin garis seperti ini. Semudah itu Bapak Ibu. Ya. Nah, tunggu. Ini saya mau hapus dulu. Malah garisnya yang terhapus. Bulatan yang terhapus. Oke. Nah, kalau segitiga misalnya kita mau bikin segitiga. Nah, segitiganya nggak mau ada isinya. Segitiganya mau seperti itu saja. Warnanya hitam. Jadi kita bisa buat seperti ini. Nah, segitiga. Segitiga sama sisi gitu. Kita tinggal kasih ini biasanya A, ini B, ini C. Nah, seperti itu.
Nah, berapa sisi luas sisi dari segitiga? Kayak gitu ya, Bapak Ibu. Sayangnya saya bukan guru matematika, jadi saya nggak bisa mempraktekkan lebih spesifik untuk matematikanya. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu kita punya, saya misalnya bikin kotak seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan teks juga Bapak Ibu. Misalkan kalau kita nggak mau tulis seperti itu, kita bisa ngetik ini adalah A gitu. A, aduh A. Oke, kemudian kita tambahkan lagi, kita taruh di sini. Nah, ini keluar B. Huruf besar aja B, A gitu. Dan kita buat di sini. Ini adalah C. E-nya ini, aduh dia maju. Oke, kita balikkan lagi. Balik. Ya, di sini. Nah, C. Wah, terlalu cepat saya majukannya. Sebentar, Bapak Ibu. Nah, gini, kita balik ke sini. Dan ini misalnya saya bikin D. Nah, saya bikin D. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat teks kotak-kotak di sini. Itu bisa. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita ke slide selanjutnya misalkan. Nah, fitur selanjutnya Bapak Ibu yang bisa kita pakai adalah papan tulis. Jadi dia ada papan virtualnya Bapak Ibu, keren banget. Jadi papan tulisnya ini ada yang warnanya putih seperti ini, ya. Ada yang warnanya kuning, ada yang warna hijau, dan ada papan tulis hitam. Nah, kalau Bapak Ibu yang rindu menggunakan papan tulis berwarna hitam, bisa masukkan ini, klik ini, masukkan whiteboard, gitu, pilih, masukkan whiteboard, Bapak Ibu. Sebentar, dia memasukkan papan tulisnya dulu. Nah, kita bisa menggunakan papan tulis ini. Kita ulang. Nah, kita masukkan papan tulisnya. Kenapa papan tulisnya tidak bisa masuk? Atau kita sesuaikan dulu. Nih sudah keluar. Waduh, kebanyakan papan tulisnya yang keluar. Karena saya ngeliknya berkali-kali tadi. Jadi sepertinya dia kebanyakan. Apakah? Coba kita lihat keluar dulu ya Bapak Ibu, karena tadi sepertinya saya kebanyakan klik papan tulis. Jadi dia, beneran saya banyak klik papan tulisnya, jadi dia kebanyakan. Jadi setelah setiap kita memilih papan tulis, nanti dia akan otomatis masuk langsung ke slide kita. Nah, kita pilih satu aja papan tulisnya, kita slideshow. Nah, ini adalah papan tulis kita. Dan kita sudah siap untuk mengajar menggunakan slideshow dengan sambil duduk saja Bapak Ibu. Jadi hari ini pura-puranya adalah kita akan belajar mengenai descriptive text gitu ya Bapak Ibu. Oh, biasanya kalau papan tulis warna ini putih ya, tapi di sini penanya kebetulan tidak ada berwarna putih. Nah, gitu nggak apa-apa. Nah, kita di sini adalah definition-nya. Terus di sini adalah generic structure, gitu ya Bapak Ibu kalau bahasa Inggris. Ya. Kemudian di sini adalah language feature-nya. Nah, seperti itu. Persis papan tulis kan Bapak Ibu? Dan di sini adalah the example of text, contoh dari teks. Keren ya Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu yang mengajar kimia gitu atau matematika, misalnya 2x ditambah 2y sama dengan berapa gitu. Kemudian diketahui ya kayak gitu kan sih Bapak Ibu, saya ingatnya kayak gitu. Itu papan tulis ya. Jadi papan tulisnya kita bisa atur Bapak Ibu sesuka kita. Nah, papan tulisnya ada berbagai macam. Kalau Bapak Ibu misalkan yang memakai yang kertas yang XY seperti ini XY itu boleh sekali. Misalkan kita pilih kertasnya yang XY. Nah, kita pilih masukkan whiteboard. Nah,
Mana nih mau saya? Nah, ini misalkan penanya warna hitam, terus biasanya ada seperti ini kita bikin ini kayak yang XY gitu ya Bapak Ibu. Ada garis seperti ini, kemudian aduh dia melenyot. Sorry. Nah, kita bikin seperti ini dan seperti ini. Dia lurusnya ke sini tapi larinya ke situ. Mohon maaf ya Bapak Ibu, anggaplah seperti itu. Kemudian ada garis seperti ini, nah seperti itu. Nah ini papan tulisnya ya Bapak Ibu. Misalkan ini adalah 3Y. Mohon maaf kalau ada guru matematika di sini kalau salah. Dan ini saya tahu salah. 2X gitu. 2X. Nah kayak gitu deh. Gitu ya Bapak Ibu. Penggunaan dari anotasi ini. Keren ya. Nah sekarang kalau draggable sudah ya kemarin Bapak Ibu. Nah sekarang kita pindah ke sini ke timer yang ada tulisan AI nanti ya, nanti setelah ini. Nah sekarang kita balik lagi, kita ke next slide. Nah hilang. Misalkan saya maju lagi. What video did you? Nah seperti ini misalkan. Saya minta, misalkan karena di sini sudah ada 4 orang, ada 4 orang, ada Pak Muhtar, ini siapa suruh masuk ke kelas saya, ini saya mintain nanti jawab pertanyaan nomor 1. Misalkan kita putar ya, siapapun namanya di sini, tolong maju ke depan atau tolong dijawab pertanyaannya. Nah gitu, misalkan Zulaiha, gitu ya Zulaiha. Nah Zulaiha, tolong dijawab pertanyaan what video did you watch just now gitu. Jadi video apa yang barusan Anda tonton. Nah biasanya Bapak Ibu kita kan saya berikan waktu sekian menit gitu. Nah biasa kan harus lihat jam nih Bapak Ibu. Nah kalau di kelas point itu nggak perlu. Di sini Bapak Ibu kita punya timernya. Nah, misalkan kita berikan dia waktu 30 detik untuk berpikir. 30 detik ini 30 menit namanya di sini. 30 detik. 30 atau jangan deh 15 detik deh biar nanti Bapak Ibu bisa lihat kayak mana bentuknya. 15 detik. Kalau 15 detik habis bunyinya seperti apa? Ada yang bunyinya dingdong. Ada bunyinya pager. Ada bunyinya tada, ada bunyinya twinkle, waktunya habis. Teng, waktunya habis. Ada bunyi carnival. Iya, waktunya habis. Nah, misalkan bunyinya carnival seperti itu. Mana nih tadi? Waktunya berapa tadi? 15 detik ya Bapak Ibu. Ini timer, ada yang stopwatch. Oke. Nah, ketika kita mulai, kalau Bapak Ibu pakai proyektor di dalam kelas, kita mulai. Nah, ini kita bisa full screen kan. Oh. Jadi Bapak Ibu anak-anak itu bisa fokus lihat timernya gitu. Nanti kita lihat ya, seperti apa kalau waktunya habis. 3, 2, 1. Iya, waktunya habis gitu. Nah, jadi oke, silahkan dijawab. Nah, misalkan sudah dijawab sama Zulaiha tadi. Mana nih Zulaihanya? Oh, Zulaiha sudah jawab. Terima kasih dan your answer is correct ya. Jawabannya benar, jadi kita berikan bintang. Keren kan Bapak Ibu? Seperti itu. Jadi penggunaan timernya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa ambil dengan sistem seperti ini, dengan bisa juga yang seperti ini. Yang donat, gitu. Yang donat misalkan, kita tuh siapa donat? Oke, Sulistio. Oke, Sulistio misalkan. Sulistio silahkan dijawab untuk pertanyaan nomor 2 gitu. Silakan pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah what is the best title of the video? Apa judul terbaik untuk video tersebut? Kita bisa lagi berikan waktu, kita ganti nadanya misalnya seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu, gampang.
Kalau ini stopwatch itu kita mau melihat seberapa lama dia bisa melakukan suatu hal. Misalkan kita mulai, nah kayak gini ya, Bapak Ibu, 3 detik, 4 detik. Nah, kebalikannya dari timer tadi. Timer itu dia ngitung mundur, kalau stopwatch malah dia menghitung maju. Ya, seperti itu, Bapak Ibu, keren ya. Nah, sekarang kita masuk ke browser. Bapak Ibu percaya nggak kalau di PowerPoint itu kita bisa mencari bahan ajar tanpa kita harus keluar ke Chrome, ke Edge, ke Firefox, atau ke Internet Explorer yang lain. Tidak perlu Bapak Ibu, karena ClassPoint sudah menyediakannya. Kita tinggal klik browser di sini. Misalkan ya Bapak Ibu, saya ini kan materinya tentang deskripsi teks menceritakan tentang mendeskripsikan sesuatu tempat, ini kayaknya description of place. Nah, misalkan saya mau meminta mereka untuk mendeskripsikan suatu tempat, ya, misalkan saya mau minta deskripsikan tempatnya Ibu siapa ya yang ada yang Asmiati bahasa Inggris. Wah, keren, ada teman saya di sini berarti dari bahasa Inggris. Adakah di sini yang ada nama daerahnya? Sangat Desa Muba. Musi Banyu Asin. Nah, berarti Palembang. Oke. Saya meminta Anda, ya, misalkan nih Bapak Ibu, saya guru nih, meminta peserta didiknya untuk mendeskripsikan salah satu landmark yang ada di Sumatera Selatan. Landmarknya adalah Jembatan Ampera. Ya, gitu ya Bapak Ibu, Jembatan Ampera. Nah, kita tinggal pilih browser di sini. Oke. Kita tunggu sebentar dan kita masuk ke Google. Keluar kan Bapak Ibu? Kita masuk ke Google, saya ketik google.com. Seperti ini, kita enter. Nah, kita pilih gambar. Ya, kita pilih gambar. Dan kita pilih, ini saya pilih tidak dulu. Saya pilih di sini Jembatan Ampera. Nah, kemudian kita enter. Kita search, ya. Sudah keluar. Nah, segampang ini. Kemudian ini kita klik Jembatan Amperanya. Nah, yang cantik yang mana ya? Yang ini deh. Yang malam. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini terbuka, Bapak Ibu, kita pilih masukkan ke slide. Ya, kita masukkan ke slide, kita klik seperti ini. Oke, ini kita close karena ini sudah masuk ke slide kita. Sudah masuk kan Bapak Ibu? Nah, layar foto browser ini sudah masuk Bapak Ibu. Jadi kita tinggal tandain. Kita tinggal tandain saja, misalkan terbalik pen tabletnya, kok nggak keluar mouse-nya. Nah, misalkan ini kita tandain, atau kita mau bikin kotak seperti ini, boleh. Ini kotaknya berwarna merah. Jadi silahkan deskripsikan gambar ini. Nah, keren ya Bapak Ibu. Oke, jadi peserta didik kita bisa fokus ke gambar ini. Misalnya kita berikan tanda seperti ini, silahkan fokus ke gambar ini. Kelompok 2 silakan fokus ke gambar ini. Oke. Dan kelompok 1 silakan fokus ke gambar ini. Nah, silahkan deskripsikan. Nah, hasil deskripsinya Bapak Ibu bisa dimasukkan ke short answer. Jadi mereka menulisnya itu nggak perlu di kertas lagi, nggak perlu di buku. Tapi mereka menjawabnya nanti di mana Bapak Ibu? Di short answer. Jadi mereka bisa dulu, kalau saya biasanya sistemnya mereka buat dulu di note, di catatan, di keep note di handphonenya atau di Google Document. Kemudian nanti itu di copy baru pindahkan ke short answer. Jadi nanti hasil yang mereka tuliskan
itu baik secara pribadi maupun secara kelompok kita nanti bisa lihat sama-sama, bisa kita koreksi sama-sama di mana letak kesalahannya, gramatikalnya letaknya di mana, diksinya di mana yang salah gitu. Keren kan Bapak Ibu? Nah, setelah itu kita sudah belajar mengenai browsernya, kita pindah lagi ke sebelah. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin Bapak Ibu. Di kerennya di ClassPoint itu semua serba ada Bapak Ibu. Jadi kita kalau Bapak Ibu mau polling juga ada di ClassPoint. Misalkan nih Bapak Ibu lagi rapat Dewan Guru, bukan hanya untuk siswa loh Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sebagai ketua panitia A, menurut ketua panitia ujian, atau Bapak Ibu yang sebagai Widya Iswara. Nah, Bapak Ibu mau mengambil keputusan yang tidak putus dengan musyawarah. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan voting di sini. Bisa melakukan voting. Bisa melakukan survei juga bisa, ya tidak ragu-ragu. Bisa juga melakukan feedback 5 sampai 5 level. Atau juga bisa melakukan polling sampai 8 opsi. Oh, keren. Misalkan Bapak Ibu tahun ini kita mau liburan ada yang mau ke Pahawang, ada yang mau ke Padang, ada yang mau ke Bandung, ada yang mau ke Jogja, ada yang mau ke Bali. Nah, daripada sibuk-sibuk Bapak Ibu harus pakai gulung-gulung kertas, ya tinggal ambil laptop, di ruang guru sudah ada proyektor, ya sudah gitu tinggal tayangkan. Pahawang itu seperti ini bentuknya, Bandung itu seperti ini bentuknya, jumlah uangnya itu seperti ini, Bali itu seperti ini, ya udah tinggal polling aja seperti ini. Di kelas juga seperti itu, Bapak Ibu. Kita juga bisa meminta misalkan feedback seperti mereka. Feedback setelah kita akhir dari pembelajaran. Tolong anak-anak berikan feedbacknya ke materi hari ini. Nah, kita bisa buat puas, tidak puas, puas, sangat puas sekali. Nah, kayak gitu. Nah, cara menggunakannya gampang Bapak Ibu. Kalau benar salah tinggal kita pilih benar salah seperti ini kemudian mulai polling. Bapak Ibu yang di 7 orang boleh bantu ya. Misalkan saya polling, nah seperti ini. Nah, ada yang pilih salah, ada yang pilih benar. Boleh Bapak Ibu yang 7 orang masuk di kelas saya. Saya tidak mengundang Bapak Ibu tadi ya, karena memang tidak ada hal yang saya ingin tanya spesifik. Ya, boleh Bapak Ibu yang bertuju. Ya Alhamdulillah sudah ada 1 orang yang menjawab. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tampilannya keren. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat siapa yang menjawab benar, nah kita bisa lihat, wah ternyata Pak Haryati dengan Sulistyo itu menjawab benar. Tapi kalau misalnya pollingnya itu adalah sifatnya rahasia yang nggak perlu dibuka ya Bapak Ibu, nggak perlu dilihat. Oh ternyata Haryati milihnya benar gitu ya, gitu Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Haryati dengan Pak Sulistyo udah membantu. Nah kalau sudah selesai semua nih belum gitu? Oh masih ada yang belum ya, kita tunggu. Kalau sudah nggak ada lagi yang mau sudah selesai semua, pastikan kan bisa dilihat nih Bapak Ibu. Nah kan bisa dilihat nih. Oh masih ada yang belum menjawab ternyata. Jadi ya harus semuanya menjawab gitu. Kecuali kalau misalnya kita membuatnya kayak abstain, misalnya ada yang ini yang ya tidak ragu-ragu gitu. Coba kita bikin ya Bapak Ibu, ya tidak ragu-ragu. Silahkan mulai. Nah, harusnya ada pertanyaannya dulu ya Bapak Ibu, harusnya saya buat pertanyaan nih. Ya, anggaplah ada pertanyaannya gitu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah, misalkan pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah memahami tentang ClassPoint, penggunaan ClassPoint? Ya, tidak gitu. Ya, saya sudah tidak, masih ada yang ragu-ragu gitu. Nah, gitu ya. Jadi kelihatan nih Bapak Ibu, wah yang ragu-ragu masih ada nih, berarti kita harus pulang. Apakah Anda sudah paham gitu ya? Sudah paham nggak ya yang Bapak sampaikan hari ini? Matikan dulu. Sudah paham nggak ya dengan yang materi Bapak sampaikan? Iya paham gitu. Nah masih ada tidak gitu. Terus ada yang masih ragu-ragu paham, antara paham dengan enggak ya, masih di awang-awang. Nah keren ya Bapak Ibu. Kita tutup jawabannya. Nah seperti itu. Keren ya. Kemudian feedback 5 level juga seperti itu.
Nah, seperti ini Bapak Ibu, boleh bantu lagi Bapak Ibu yang bersebelas sebagai volunteer saya malam ini. Iya, nih. Ada yang sangat setuju, ada yang setuju, ada yang netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, gitu Bapak Ibu. Kayak misalnya pollingnya bagaimana kinerja kepala sekolah? Nggak ada ya, ada nggak ya Bapak Ibu kepala sekolah yang seperti itu? Kinerja kepala sekolah tahun ini seperti ini gitu. Sangat baik sekali. Menurut Anda? Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kelihatan ya, tapi kalau hal yang seperti itu jangan sampai diklik ya Bapak Ibu, nanti kelihatan. Misalnya sangat tidak setuju, misalnya kan ada tuh apa namanya yang kayak seperti itu, jangan pernah dibuka seperti ini karena ini akan kelihatan siapa yang menjawab apa ya gitu Bapak Ibu. Itu kerennya. Kita tutup jawabannya, terima kasih yang sudah membantu menjawab. Nah, untuk polling ini juga seperti itu. Kita tinggal tentukan kalau misalnya ini kan ini kalau polling feedbacknya sudah ditentukan dari mereka Bapak Ibu. Ada yang setuju sampai dengan sangat tidak setuju, sampai ada yang netral. Tapi kalau ini kita bisa tentukan, misalkan setuju, sangat tidak setuju, kemudian setuju. Misalkan tiga opsi, tiga opsi. Nah, kayak gitu. Silakan Bapak Ibu dibantu lagi. Nah, ini kan ada pilihan A, B, C. Berarti kita harus buatkan dulu Bapak Ibu opsinya di PowerPoint kita. Baru nanti kita kelihatan, oh ini pilih A, ini pilih B. Misalkan A-nya ini adalah setuju, B-nya sangat tidak setuju, C-nya adalah sangat setuju. Nah, gitu Bapak Ibu. Mudah ya Bapak Ibu untuk membuat ini anotasinya, dan ini sangat keren sekali kalau Bapak Ibu bisa manfaatkan di kelas Bapak Ibu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, anotasi ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk di kelas offline Bapak Ibu tanpa peserta didik Bapak Ibu harus membawa handphone ke dalam kelas. Jadi sambil Bapak Ibu duduk di papan tulis, duduk di meja, Bapak Ibu tetap bisa menulis. Tapi kalau saran saya, Bapak Ibu kalau mau menggunakan anotasi seperti ini, itu kalau pakai mouse rasanya kurang nyaman. Ya, tidak bisa menulis smooth ini Bapak Ibu. Misalkan kita mau pilih papan tulisnya yang berwarna putih gitu. Kita pilih papan tulis yang berwarna putih. Nah, itu nggak bisa Bapak Ibu, kita nggak bisa sih kalau Bapak Ibu bagus pergerakan mouse-nya. Kalau mau lebih bagus memang harus pakai pen tablet. Pen tabletnya saya pakai, boleh nyebutin merek nggak ya? Saya pilih Wacom. Bapak Ibu ini tidak disponsori ya. Saya pakai yang seperti ini. Modelnya itu seperti ini Bapak Ibu, tidak ada layarnya, jadi tidak perlu ada charger, tidak perlu ada baterai. Harganya murah meriah di bawah 1 jutaan. Ya, jadi ini tinggal kita bisa coret-coret Bapak Ibu di sini, dan ini bisa pengganti mouse. Jadi dari tadi saya nggak pakai mouse, Bapak Ibu, saya cuma pakai ini doang gitu. Nah, gitu. Jadi dia hasil tulisannya itu lebih halus Bapak Ibu ketimbang kita pakai mouse. Jadi seperti terbalik nih. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini saya hapus dulu, ini nggak pakai mouse. Nah, saya mau menulis pakai ini. Ini biar nggak terlalu besar. Nah, misalkan kita mau tulis ini adalah jembatan Ampera. Kayak gitu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, tulisannya lebih halus sih, lebih enak. Nah, kayak gini. Keren ya Bapak Ibu. Nah, sampailah sudah selesai semua ini Bapak Ibu, maka sampailah sekarang kita di yang terbaru. Kita keluar dulu sebentar, saya mau menghapus-hapus dulu Bapak Ibu yang nggak penting di slide saya. Ini nanti bisa tetap ya, tetap ada loh Bapak Ibu, walaupun ini sudah kita close. Nah, ini tetap kita bisa berikan ke peserta didik. Oh iya, sebelum saya lupa, ternyata saya masih ada kelupaan satu Bapak Ibu. Nah, malam pertama kemarin saya sampaikan
kita bisa memberikan materi ini ke peserta didik kita tanpa harus kita memberikan dia pakai flash disk lah atau masuk ke drive. Nggak perlu, Bapak Ibu, kita tinggal pilih bagikan PDF. Nah, seperti ini. Kita klik bagikan PDF, terus kita konversi ke PDF. Nah, kita tunggu. Ini ClassPoint-nya akan mengkonversi PDF-nya dulu menjadi format PDF. Nanti peserta didiknya tinggal ambil, kita kasih linknya, ya. Setelah kita kasih linknya, atau dia boleh scan barcode-nya, scan barcode ke handphonenya. Nah, seperti ini nih sudah terbuka. Jadi kita minta aja peserta didik kita scan barcode atau kita pilih buka PDF. Seperti ini. Nah, nanti akan jadi PDF dia Bapak Ibu. Nah, kita bisa download seperti ini. Kita download. Nah, kita bisa berikan PDF-nya lewat Google Classroom. Kelihatan nggak ya? Saya ngedownload. Ya, kelihatan lah. Sayanya entire soalnya. Ini bisa kita berikan ke mereka. Saya hapus dulu. Oke, nah ini saya buka. Nah, sama kan Bapak Ibu. Jadi ketimbang kita berikan mereka PPT, nanti bisa diedit-edit sama mereka, sama hancur lagi. Jadi tinggal kita berikan seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Jelas ya, cukup jelas sekarang. Nah, sekarang saya coba mau menghapus dulu beberapa slide yang perlu, karena nanti ini ada hubungannya dengan yang akan kita bahas. Nah, saya mau bersihkan dulu yang ini. Ini kita bisa bersihkan Bapak Ibu kalau nggak mau dipakai. Oke, sudah cukup kayaknya. Sip. Nah, sekarang kita mau coba yang fitur terbarunya. Fitur terbarunya namanya AI, Artificial Intelligence. Nah, fitur AI di ClassPoint itu Bapak Ibu, dia memungkinkan Bapak Ibu itu untuk membuat soal, ya, membuat soal berbasis AI berdasarkan slide yang ada Bapak Ibu tampilkan. Jadi kalau misalkan slide Bapak Ibu, pastikan slide-nya itu lengkap dengan materi. Ya, lengkap dengan materinya. Nah, jadi tidak perlu lagi buat soal pertanyaannya. Soal pertanyaan tidak perlu soal bikin soal. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Saya cukup buat quiz time gitu. Nanti di bawah ini baru saya akan berikan soalnya. Tapi soalnya itu adalah saya ambil, saya minta ClassPoint-nya yang buatkan soalnya. Jadi kita nggak perlu mikirin soalnya. Kalau mau dibilang ya jadi males ya gurunya, ya memang seperti itu kodratnya Bapak Ibu sekarang. Kalau Bapak Ibu yang dari guru penggerak ini pasti tahu nih ya. Nah, memang seperti itulah kodrat zamannya sekarang ya. Bapak Ibu, bukan berarti kita males, tapi kita memanfaatkan ya perkembangan teknologi. Semakin ke sini ya semakin ke sana memang kita harusnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita coba bagaimana fitur AI yang ada di ClassPoint ini sekeren apa, tapi Bapak Ibu, pesan dari ClassPoint ini adalah masih versi beta ya. Versi beta itu artinya masih percobaan gitu. Masih ada banyak bug, masih ada banyak mungkin nanti Bapak Ibu temukan kesalahan-kesalahan. Nah, kalau Bapak Ibu ada temukan seperti itu, nanti tolong dilaporin ke kita, ke ClassPoint-nya. Nanti saya akan berikan emailnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berikan masukan untuk penggunaan AI-nya. Nah, misalkan saya letakkan di sini mana nih tadi. Oke. Ini kemarin pertanyaan pemantik sih, bukan soal. Nah, di sini. Kita cara menggunakannya Bapak Ibu, kita pergi ke AI quiz. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang fitur ini belum keluar. Yang keluar sekarang adalah baru para trainernya, trainer quizzes, trainer ClassPoint-nya yang baru keluar. Tapi nanti Bapak Ibu yang hadir di sini akan diberikan akses
lebih dulu gitu ketimbang yang lain karena kita yang pertama kali memperkenalkannya, Bapak Ibu yang pertama kali menerimanya ya. Kita pilih seperti ini. Nah, ini ada tulisan halo, saya adalah Kelas Point AI. Saya dapat membaca slide Anda. Sekali lagi, ini soal yang dibuat ini adalah berdasarkan slide ya, Bapak Ibu, bukan berdasarkan perintah. Oke, kita bedanya dengan misalnya kalau Bapak Ibu pernah menggunakan ChatGPT, U.com, dan lain sebagainya yang semuanya masih menggunakan API dari ChatGPT, kalau dia itu berdasarkan prompt, berdasarkan perintah. Nah, kalau di sini dia nggak berdasarkan perintah, Bapak Ibu, tapi berdasarkan slide-nya, slide kita. Jadi semakin berkualitas slide yang kita miliki, maksudnya semakin kaya materi yang kita sampaikan di dalam slide kita, maka nanti soalnya pun akan semakin bagus karena nanti saya akan perlihatkan kenapa. Saya dapat membaca slide Anda saat ini dan membuat beberapa pertanyaan kuis dengan jawaban yang sudah disediakan. Bayangkan Bapak Ibu, selain ada kuisnya, jawabannya sudah disediakan juga oleh AI. Kita lihat pilihannya. 3, 2, 1. Nah, pilihannya seperti ini Bapak Ibu. Pilihannya ada multiple choice, kita bisa membuat soal dalam bentuk multiple choice, kita bisa membuat soal dalam bentuk fill in the blanks. Kita sudah belajar kan Bapak Ibu kemarin fill in the blanks seperti apa? Dan kita juga bisa buat soal dalam berbentuk short answer. Keren banget. Misalkan kita buat dulu yang soal berbentuk multiple choice. Nah, kerennya lagi, Bapak Ibu, di sini sudah disediakan taksonomi Bloom-nya tingkatannya. Ada yang tingkatan paling rendah, ya, C1 mengingat, ada yang memahami, ada yang mengaplikasikan. Kita bisa pilih nih Bapak Ibu. Mau kita soal multiple choice-nya itu ada pilihan, oh soalnya saya pengen yang ada hots-nya gitu. Misalkan ya seperti itu. Misalnya meng-apply atau misalnya kita mau minta peserta didik itu mampu menganalisis atau mampu mengevaluasi atau bahkan mampu menciptakan seperti itu. Kita coba yang paling ringan aja dulu ya Bapak Ibu, misalkan mampu mengingat. Oke. Kemudian ini ada bahasa pertanyaan. Bapak Ibu mau bahasa pertanyaannya dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Chechnya, ada bahasa Jerman, ada bahasa Yunani, bahasa Inggris, Spanyol, Persia, dalam Filipina bahkan ada bahasa Hebrew, ada India, ada Indonesia dong pastinya, ada bahasa Italia, Jepang, Korea, dan seterusnya. Masih banyak sampai ke bahasa China. Jadi kalau Bapak Ibu malam kemarin kita ada guru bahasa Jepang ya. Nah, di sini bisa. Jadi kalau slide-nya berbahasa Jepang, nanti Ibu yang mengajar bahasa Jepang bisa minta tolong AI-nya untuk buatkan soal dalam bahasa Jepang dan sudah terbentuk di dalam eh, di dalam slide gitu. Ya, keren kan Bapak Ibu? Misal saya minta dia dalam bahasa Inggris karena slide saya dominannya menggunakan bahasa Inggris dan memang mata pelajarannya bahasa Inggris. Kita pilih bahasa Inggris dan kita nggak usah pilih create ya, terlalu tinggi. Kita pilih yang remember aja. Tapi yang bentuknya multiple choice. Ya, sudah dipastikan ini pasti mudah kan Bapak Ibu? Oke, setelah itu kita klik buat pertanyaan. Klik buat pertanyaan, tunggu sebentar. Oke, kita ulang ya Bapak Ibu. Ini saya harus keluarkan dulu tadi karena saya sudah coret-coret beberapa. Jadi saya hapus dulu, saya stop share dulu, saya buka kembali. Tunggu sebentar. Nah, PowerPoint-nya lagi dibuka kembali, saya share screen. Oke. Saya pakai 2019 ya Bapak Ibu. Nggak yang tinggi-tinggi banget. Oke. Kita coba fitur AI-nya, mudah-mudahan work. Mudah-mudahan tidak ada bermasalah.
Ini belum muncul, mohon tunggu sebentar. Apakah saya koneksinya cukup bagus malam ini? Saya cek dulu. Aduh, oke, sudah muncul. Kode kelasnya sepertinya belum muncul ya. Kita buat pertanyaan. Nah, seperti ini. Karena kode kelas saya belum muncul. Ini sepertinya koneksi saya yang tidak bagus. Coba ping. Saya coba mau lihat koneksi internet saya apakah bagus. Sepertinya cukup bagus ya, tapi kenapa tidak muncul kode kelasnya? Aduh, banyak nyamuknya. Kita coba lagi ya Bapak Ibu, sebentar kita keluar. Kemudian kita slideshow lagi. Nah, sudah muncul kode kelasnya. Artinya ini sudah bisa. Kita coba ya. Kita tadi nggak minta soal yang terlalu tinggi kan? Nah, seperti ini loh maksudnya Bapak Ibu. Which of the following best describe of descriptive text? Nah, dia sudah sampaikan kalau ini taksonomi belumnya adalah remember, untuk mengingat saja. Oke, nah ini soalnya satu. Ya, dia sayangnya sekarang masih sampai D, Bapak Ibu, belum sampai E. Ya, kita pilih simpan sebagai slide. Misalkan ini kita mau pakai, oh ya ini saya mau pakai simpan. Kemudian kita buat lagi yang lain. Nah, what is the main purpose of a descriptive text? Nah, kita simpan lagi sebagai slide. Nanti kita cobakan ya Bapak Ibu. Kemudian kita buat lagi yang lain. What type of information does descriptive text provide? Oke, kita simpan lagi. Nah, kita coba tadi ini berbentuk multiple choice. Kita coba dia minta ke dia soal pilihannya yang berbentuk fill in the blanks. Kemudian metode taksonominya adalah di bagian pemahaman. Tingkat pemahaman kita buat pertanyaan. Nah, jadi dia membaca slide kita, Bapak Ibu. Kita tidak perintahkan dia untuk buatkan soal seperti ini. Nah, seperti ini. Keren ya, Bapak Ibu. Misalnya kita nggak mau ambil soal ini, kita ganti yang lain. Misalnya itu terlalu susah. Ya, what type of information is provided by descriptive text? Misalkan ini mau kita ambil, ya kita tinggal seperti itu. Oke, kita coba yang bentuk soal. Tadi fill in the blanks, kita short answer. Short answer. Ini kita matikan. Kita tetap di bagian pemahaman, nggak apa-apa. Buat pertanyaan lagi. Nah, explain in your own word what is descriptive text is. Oh, keren kan Bapak Ibu? Silahkan jelaskan dengan bahasa Anda sendiri apa itu descriptive text. Nah, kita tinggal simpan sebagai slide. Buat lagi yang lain. Nah, what are some examples of descriptive text? Ya, apa saja contoh-contoh dari teks deskriptif? Kita buat yang lain deh, jangan itu. Nah, teknik apa yang digunakan untuk membuat descriptive text? Ya, what techniques are used to create this descriptive text? Misalkan kita simpan sebagai slide. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita tinggal apa yang kita lakukan sekarang? Nah, kita tinggal pindahkan ini semua slide ke bagian quiz. Oke, kita cut. Oke, kita pindahkan ke quiz time gitu. Nah, gini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kita lakukan ini bisa kita edit loh Bapak Ibu. Keren banget. Dan kalau Bapak Ibu misalkan, ini D-nya kurang nih, kita masih mau bisa menambahkan. Misalkan menambahkan E, ya. A text that tell tell us about misalkan teks yang menceritakan kita
tentang chronological. Oke, gitu ya, chronological. Ya, katakanlah seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pilih ke Igno class point-nya di sini. Nah, ini tadi apa tipenya? Ini adalah tipenya adalah ini krono ya, kronologi. Nah, misalkan ini tadi tipenya adalah multiple choice, maka kita pilih multiple choice dan jawabannya di sini adalah C. Oke, ini ada berapa? Ada 5. Ada 5. Terus kunci jawabannya adalah C. Oke, dan di sini kita tinggal hapus kunci jawabannya. Dan kita buat ini. Ini nggak muncul di sini. Gitu. Ini buat sebagai quiz mode. Dan ini kita anggap misalkan karena tadi understanding pemahaman. Kita bikin ya ini sedang lah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Misalkan yang ini tentang ini tadi apa ya? Tentang soalnya, tipe soalnya ini adalah fill in the blanks kalau nggak salah. Nah, ini fill in the blanks. Oke. Fill in the blanks. Misal jadi kita pilih fill in the blanks. Oke, misalkan ini bukan fill in the blanks sih. Kita bisa pilih short answer. Short answer. Sorry. Jadi kalau dia sudah ada satu dia nggak boleh lagi. Misalkan ini adalah short answer. Ini juga short answer. Ini juga short answer. Dan jawabannya boleh kita hapus. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini ya sudah Bapak Ibu ini sudah jadi. Tinggal kita mengajar keesokan harinya. Kalau mau dipakaikan ke siswa tinggal seperti ini. Tuh. Dia langsung keluar. Boleh dijawab Bapak Ibu yang 16 orang, boleh bantu jawab. Tadi udah tahu kuncinya ya. Nah, ada 2 orang menjawab C. Nah, ini bisa disembunyikan. Kita sembunyikan dulu Bapak Ibu. Jadi biar yang lain nggak nyontek. Bapak Ibu boleh jawab salah-salah ya, nggak mesti harus benar. Nggak perlu harus ketahuan ya benernya. Nah, ini ada 7 orang yang mengirimkan. Oke, waktunya habis. Karena ini tadi saya nggak menentukan waktunya. Oke, waktunya habis. Ya, waktunya habis. Nah, kita tampilkan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah 9. Jawaban yang benar adalah C. Maka kita bisa berikan bintang untuk kesemuanya. Nah, seperti itu. Demikian Mas Arief Wicaksono penjelasan saya tentang anotasi di dalam class point, dan yang kedua adalah bagaimana cara memanfaatkan fitur terbaru ya dari class point, yaitu fitur AI quiz-nya. Kita lanjutkan pertanyaan ya Bapak Ibu, ada waktu kurang lebih 30 menit, silahkan bertanya sepuasnya. Kalau saya bisa jawab, saya langsung akan jawab, tapi kalau misalnya saya tidak ada jawabannya, maka ini akan saya jadikan PR buat kita sama-sama nanti PR-nya kita kerjain di rumah masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suwardi atas penyampaian materinya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Sudah kita saksikan bagaimana penyampaian materi terkait hari ini, yakni anotasi dan AI Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun mengalami kendala dalam prakteknya selama 1 hingga 2 hari sebelumnya, dan di hari ini Bapak Ibu bisa bertanya. Kira-kira masih ada waktu setengah jam lagi Bapak Ibu, 30 menit sampai kita berakhir begitu. Silakan Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ini. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan Pak Suwardi atas
di kegiatan sebelumnya di hari kedua itu ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya kira ini bisa dijawab terlebih dahulu supaya nanti barangkali Bapak Ibu yang kemarin bertanya butuh tentang ini dan belum bertanya melalui grup begitu Pak. Ada 2 pertanyaan yang saya rangkum kemarin Pak. Yang pertama terkait dengan fitur gamifikasi pertanyaan dengan melihat jawaban yang benar dan cepat seperti yang ada pada Kahoot Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan short answer tadi, apakah bisa disembunyikan begitu sehingga hanya kita yang tahu jawabannya. Mungkin pertanyaan tersebut diutarakan jika kelas poin ini digunakan sebagai evaluasi begitu Pak. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Pak Suwardi. Baik, saya mencoba menjawab dulu pertanyaan yang 2 ini. Nah, kalau untuk short answer dan bukan hanya short answer sih sebenarnya bisa untuk semua, itu jawabannya bisa kita sembunyikan dulu. Bisa kita sembunyikan, misal kayak kita mau bikin yang kayak tadi tuh multiple choice, kita nggak mau memperlihatkan dulu jawabannya supaya nanti nggak contek-contekan. Nah gitu, itu kita bisa sembunyikan dulu, setelah nanti selesai semua menjawab, baru deh kita perlihatkan, bisa. Kemudian bisa juga dengan short answer pasti juga bisa. Nah, bisa juga kita sembunyikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kelas poin ini proses penilaiannya karena dia ada sistem poinnya juga menghitung siapa yang paling benar dan siapa yang paling duluan? Iya, benar. Jadi dia mirip seperti Quizizz, mirip seperti Kahoot. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Quizizz dengan Kahoot itu walaupun misalkan benar semua jawabannya, tapi nanti poinnya itu adalah dia berdasarkan siapa yang paling cepat. Ya, tapi kalaupun untuk yang seperti ini saya Bapak Ibu tidak menyarankan untuk pengambilan seperti asesmen yang sifatnya harus kita tuangkan ke dalam buku nilai. Tidak, Bapak Ibu, hanya semacam ya asesmen kalau mau dibilang lucu-lucuan ya istilahnya lucu-lucuan dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, ya bukan untuk yang sifatnya itu ujian yang serius, tidak. Ya, saya tidak menyarankan untuk ini Bapak Ibu. Ya, sifatnya adalah ya untuk semacam kita evaluasi ringan lah kepada peserta didik terhadap apa yang telah kita sampaikan ke mereka. Dan saya yakin dan saya jamin pasti seru Bapak Ibu. Dicoba aja dulu. Besok atau lusa, besok libur ya, lusa lah atau hari Senin Bapak Ibu. Jadi malam ini bisa, karena besok libur, bisa buat materinya di slideshow, materinya dulu. Kalau saran saya Bapak Ibu boleh gunakan Canva. Jadi Canva buat slide-nya di sana. Sebaik mungkin atur semenarik mungkin slide-nya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau menggunakan teknik apapun silahkan. Kemudian slide-nya nanti diturunkan jadi PowerPoint. Jadi kalau yang Bapak Ibu lihat ini, izin dulu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini adalah ini Bapak Ibu saya tidak membuatnya dari nol di PowerPoint. Bapak Ibu habis waktu saya kalau misalnya ini mau saya habis buatnya di PowerPoint gitu karena aset-asetnya semuanya sudah ada di Canva. Jadi kita tinggal buat di Canva, kemudian di-download jadi PowerPoint, tinggal tambahkan kelas poinnya, maka jadilah dia slide interaktif seperti ini. Mantap banget kan Bapak Ibu. Demikian Mas Wicaksono. Baik Pak Suhardi, terima kasih atas penjelasannya Pak. Untuk sementara ini masih belum ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dengan raise hand. Untuk itu mungkin Pak Suhardi bisa memilih pertanyaan yang mungkin perlu penjelasan di kolom chat Pak. Sudah ada beberapa pertanyaan. Mulai dari pertanyaan Pak Fajar Natsir itu Pak. Mulai dari tadi apa bedanya yang versi free dengan premium? Kalau AI ini ada apa versi free? Ya, yang membedakan kalau di versi free dengan premium itu adalah yang membedakan ada beberapa fitur
yang Bapak Ibu mungkin tidak bisa memanfaatkannya kalau yang versi free. Nah, kalau yang versi premium, Bapak Ibu bisa menggunakan semua fitur yang ada di dalam ClassPoint. Kemudian versi free, Bapak Ibu jumlah maksimal peserta yang bisa ikut secara langsung ke kita itu hanya maksimal 25 peserta. Jadi kalau Bapak Ibu jumlah pesertanya didiknya lebih dari 25, maka Bapak Ibu mau nggak mau harus menggunakan versi yang premium. Kemudian AI ini ada nggak di versi free? Ada Bapak Ibu, cuma dibatasi beberapa kali generate gitu. Jadi nggak bisa seperti di Pro, di Premium. Kita menyebutnya Pro. Yang versi Pro ini nggak bisa, kalau di Pro itu nggak terbatas mau generate soalnya mau berapa kali pun, tapi kalau di free itu ada batasannya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Bambang. Oke, ini sudah dibalas sama Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Bagaimana cara memunculkan ke kelas kode? Apakah secara otomatis muncul sendiri? Iya, kode kelasnya itu muncul setelah kita melakukan slideshow di bagian reading view. Nah, seperti ini saya perlihatkan. Nah, ketika kita melakukan slideshow seperti ini, Bapak Ibu, maka kode kelasnya itu akan muncul di bagian sudut ini. Dia otomatis. Cepat atau lambatnya dia keluar itu tergantung dari konektivitas internet yang kita miliki. Kalau misalnya konektivitas internet Bapak Ibu stabil, insya Allah ini cepat akan keluarnya. Dan kode kelasnya itu bisa kita ubah-ubah gitu, sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengajar pindah ke kelas yang lain, misalkan saya tadi siang itu mengajar di kelas 11 MPLB misalnya, maka saya ganti kelasnya dan muncullah siswanya. Dan ini adalah 11 MPLB. Kalau misalnya saya mau pindah lagi ke kelas 11 AGP misalnya, agribisnis perikanannya, saya pindah lagi, nah inilah siswa-siswanya. Seperti dan kode kelasnya juga berubah-ubah Bapak Ibu, kode kelasnya kita yang menentukan. Nah, untuk materi ini Bapak Ibu bisa lihat di hari pertama ya mengenai bagaimana cara membuat kelas. Oke. Mungkin sekaligus menjawab pertanyaan Pak Taufikur Rahman tadi, Pak. Pak Taufikur Rahman menanyakan cara memasukkan kode yang free trial 7 hari tadi, Pak. Di mana cara masukkan kodenya? Oke. Untuk memasukkan free trial-nya, Bapak Ibu boleh pergi sebentar, saya share screen. Bapak Ibu nanti boleh pergi ke pengaturan. Di pengaturan, nah di sini, nah kalau di sini sayangnya saya nggak bisa mempraktekannya. Saya nggak bisa mempraktekannya karena saya sudah di Pro Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh ke bagian berlangganan. Di sini ada tulisan berlangganan. Nah di sini Bapak Ibu boleh nanti ada tulisan masukkan kode yang diberikan untuk trialnya yang 7 hari. Nah ini Bapak Ibu yang untuk fitur Pro. Fitur Pro itu bisa hingga maksimal 200 orang ya. Kemudian draggable objeknya tanpa batas, gamifikasinya bisa tingkat lanjut, kemudian dia kelasnya bisa tersimpan tanpa batas, kemudian akses ke semua jenis pertanyaan. Kan kalau misalnya di yang free Bapak Ibu hanya terbatas untuk 5 slide untuk pertanyaan atau 5 jenis pertanyaan. Misalkan Bapak Ibu mau menggunakan multiple choice, maka Bapak Ibu hanya bisa menggunakan 5 pertanyaan saja. Ya, kemudian dan masih banyak yang lain. Nah, di sini di bagian pengaturan ada banyak yang bisa kita atur. Kita juga bisa menyembunyikan kalau misalkan seperti Ibu dari BPSDM, nah kalau misalnya nggak, misalkan mau pakai kelas presentasi, tapi nggak mau ada kode kelasnya muncul, ini dihilangkan saja gitu. Nanti kan ada orang nanya, Ibu apa yang di sudut itu gitu, kalau nggak ada kelas poinnya gitu. Tapi kalau memunculkan juga nggak apa-apa. Begitu juga dengan toolbarnya. Tadi kayak sepertinya ada yang nanya, kok saya nggak ada toolbarnya ya? Nah ini coba lihat di bagian pengaturan dulu, pastikan ini sudah tercentang. Nah gini, jadi kalau ini nggak tercentang, dia nggak muncul, begitu juga dengan seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan
PowerPoint-nya sebagai slide presentasi biasa. Kalau misalnya tidak mau terbebani dengan yang ini, tinggal dibuang aja Bapak Ibu. Tapi sayang sih kalau nggak dimanfaatin, karena udah tahu ternyata kelas point ini bisa se-powerful ini loh, bukan hanya sekedar power, tapi dia lebih power lagi kalau ada kelas point-nya. Kemudian ada gamifikasi. Nah, gamifikasi ini Bapak Ibu bisa atur levelnya di sini. Kalau level 2 itu bisa dapat bintang berapa baru dia bisa dapat level 2. Ini kita bisa bisa edit Bapak Ibu. Misalkan di level 10 dia harus dapetin bintang 1000 dulu gitu baru bisa dapetin level 10. Level 9 dia harus dapetin bintang 900. Di level 8 dia harus dapetin bintang 800. Level 7 dia harus dapetin bintang 700. Baru kita simpan level. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan yang lain ini bahasa, Bapak Ibu bisa gunakan bahasa pengantarnya, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Dan di sini Bapak Ibu juga boleh melakukan, Bapak Ibu mau dapatkan ekstra 1 bulan pro, Bapak Ibu tinggal berikan salin tautannya. Kalau misalnya Bapak Ibu di sekolah mau berikan sama kawan, referensikan boleh. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 1 bulan ekstra pro. Lumayan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu, malam ini kalau di sini karena saya bukan tim marketing ya, jadi hanya trainernya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya berapa harganya, saya bukan kapasitas saya sepertinya untuk menjawab ya Bapak Ibu untuk hal ini. Oke, itu saja Mas Wicaksono. Ada lagi kalau mau pertanyaan langsung? Baik, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, di sini ada Bapak Zulhaji. Bapak Zulhaji mungkin bisa menghidupkan mic-nya, Pak. Silakan Pak Zulhaji. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Pak? Terdengar ya. Bapak, jelas sekali. Baik, ya. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Zulhaji, saya dari Makassar, Pak Suwardi. Agak ya. Alhamdulillah, Madeceng, bye-bye, Ji. Alhamdulillah. Ya, baik. Kemarin itu saya sempat menanyakan di kolom chat. Yang pertama tadi sudah dijawab. Yang pertanyaan kedua itu berkaitan dengan jawaban kesempatan siswa untuk menjawab. Itu kemarin hanya sekali. Apakah bisa kita buat misalkan bisa mencoba 2 kali atau gimana gitu kan? Itu pertanyaan saya Pak Suwardi, mohon dijawab. Mungkin di Pro ada ya, kalau di free kayaknya nggak ada. Oh iya. Untuk saya langsung jawab Mas Wicaksono. Silakan Pak. Oke. Untuk apakah peserta didik bisa menjawab tergantung dari jenis fitur yang kita pakai, Pak Zulhaji. Misalkan Bapak pakai yang sistemnya yang word cloud, kita bisa memberikan opsi sampai 5 kali mereka bisa menjawab. Nah, kalaupun misalkan mau lebih dari 5 kali, maka jawaban sebelumnya kita hapus dulu. Baru bisa mereka jawab. Begitu juga dengan short answer juga seperti itu. Misal, terkadang anak-anak itu tanpa sengaja mereka asik-asik mengetik, tiba-tiba langsung tertekan kirim gitu. Nah, jadi mereka nggak bisa ngirim lagi itu, Pak. Nah, kita hapus dulu jawabannya di kita, baru mereka nanti bisa kirim ulang. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Zulhaji. Ya. Salam untuk tanah Sulawesi, Pak. Lama nggak pulang kampung saya. Keasikan. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Suwardi. Selanjutnya ada yang ingin bertanya juga, sudah raise hand. Sepertinya ini Ibu Mukarromah. Bisa menghidupkan mic-nya, Ibu Mukarromah? Ya, selamat malam Pak Suhardi. Kembali malam Ibu Mukarromah. Ya, saya mau bertanya Pak. Ini sebenarnya
pertanyaannya di awal pertemuan ini seharusnya, Pak. Mohon maaf ya kalau belum kesempatan. Ya, saya Karomah dari Pasuruan, Pak. Oke, Bu, salam kenal. Pertama, untuk kelas poin ini kan bisa dilaksanakan dengan online atau offline ya, Pak ya. Kalau online kan berarti peserta didik ini harus membawa HP. Padahal tidak semua siswa itu punya HP, Pak. Atau mungkin punya orang tua tidak mengizinkan. Berarti kan kalau misalnya HP gandengan gitu, Pak, kira-kira untuk pembelajarannya itu bisa efektif atau tidak? Itu yang pertama, Pak. Terus kalau yang offline, berarti kan hanya guru yang menggunakan laptop ya, Pak ya. Dan ini harus ada bantuan LCD proyektor. Nah, bagaimana? Kan kalau di SD itu ada yang tidak punya, ada juga yang punya dan itu biasanya terbatas. Misalnya punya satu dan itu kadang harus bergantian dengan kelas lain. Nah, kalau pas tidak ada tersedia LCD itu bagaimana, Pak? Terus pertanyaan yang ketiga ini Pak, terakhir Pak. Di SD saya kan ada bantuan Chromebook dari Kemendikbudristek. Nah, kira-kira menggunakan kelas poin dengan memanfaatkan Chromebook itu bisa atau tidak? Matur nuwun. Terima kasih Pak Suhardi. Sami-sami. Bisa langsung Gimana? Iya. Gimana Pak? Bisa langsung dijawab untuk boleh ya, pertanyaannya keren banget. Terima kasih Bu Karomah. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kalau peserta didiknya itu nggak semuanya bawa handphone? Sangat memungkinkan sekali. Misal kita buat bentuknya grouping, Ibu. Misalkan satu grup itu punya satu handphone gitu. Kita samain aja semuanya. Misalnya satu handphone itu untuk 2 atau 3 siswa. Jadi kayak misalnya untuk short answer ataupun word cloud itu tetap bisa karena kan jawabannya bisa lebih dari 3, bisa sampai 5 opsi kalau di word cloud-nya. Jadi misalnya siswa 1 jawabannya ini, siswa kedua jawabannya ini, siswa ketiga jawabannya itu. Nah, bisa. Itu untuk yang insya Allah efektif, Ibu. Saya sudah mencobanya itu karena saya ada satu kelas yang beberapa siswanya itu handphonenya rusak, alasannya seperti itu. Jadi supaya dia tidak kayak semacam bahasa kami itu namanya tidak kecil hati. Jadi saya ratain tuh semuanya. Ketika saya mengajar menggunakan kelas poin kan tidak setiap hari kan, Bapak Ibu, kita menyesuaikan materi yang kita butuhkan. Nah, makanya Bapak Ibu perlunya kita untuk terus menggali diri untuk melihat perkembangan apa saja nih yang ada. Sekarang sudah ada Edpuzzle, sudah ada Canva, sudah ada Quizzes, sudah ada Kahoot dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita manfaatkan semua Bapak Ibu. Jadi kita memiliki variasi yang banyak gitu. Kita memiliki variasi yang lebih warna gitu. Jadi hari ini kita materi ini cocoknya pakai ini, materi hari ini cocoknya pakai itu. Oke. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 2, bagaimana kalau misalnya sekolahnya tidak ada LCD proyektornya, justru malah sebenarnya kalau di kelas poin ini sangat membantu bagi sekolah yang tidak memiliki LCD proyektor, Bapak Ibu, karena tidak perlu harus tapi kalau misalnya untuk yang menggunakan handphone, anaknya yang boleh bawa handphone itu sangat memudahkan sekali karena ya tidak perlu semuanya harus diproyeksikan, mereka bisa lihat di handphonenya masing-masing. Misalkan kita akan menyampaikan slide pembelajaran, kayak misalnya gambar yang akan kita sampaikan ke mereka ataupun berbentuk teks atau misalnya visual yang lain. Nah, tidak perlu kan harus pakai proyektor, apa yang tampil di laptop kita kan itu juga yang tampil ke mereka. Nah, seperti itu. Saya coba kan kemarin ke teman-teman PPG yang mengeluhnya persis dengan Ibu. Ya, di sekolah saya gimana mau menggunakan ICT gitu. Nah, proyektor aja nggak ada.
Nah, saya tanya anak-anaknya bawa ada handphone nggak? Ada gitu. Boleh nggak mereka bawa? Boleh, tapi harus dikumpulin setelah pembelajaran. Nah, itu bisa dimanfaatin. Kita bisa manfaatin itu. Sebelum pandemi, Bapak Ibu di sekolah saya juga dilarang anak-anaknya bawa handphone. Karena saya nggak tahan, saya trainer di eduteknologi, Bapak Ibu. Terus berada di sekolah yang tidak mengizinkan sama sekali ada aturan siswa itu untuk membawa handphone secara bebas. Jadi ya sayanya tersiksa gitu. Saya yang mengajarkan bagaimana cara menggunakan eduteknologi, tapi saya sendiri masih mengajarkan dengan sistem manual sekali, tidak menggunakan handphone karena masih dianggap sebagai handphone itu pengganggu di dalam kelas. Jadi saya cobalah dengan sistem bolehlah dibawa gitu. Nah, saya minta kebijakan dengan sekolah, bisa nggak ya handphone itu anak-anak tetap boleh dibawa. Terus karena kita kebetulan sudah ada loker kita masing-masing, setiap guru ada loker dari besi gitu, diberikan kunci masing-masing. Jadi setiap saya belajar, handphonenya saya ambil. Setelah selesai belajar, sebelum belajar pagi-pagi di apel pagi saya minta mereka mengumpulkan itu handphone di keranjang. Saya sudah menyediakan keranjang. Pas belajar nanti ketua kelas saya panggil untuk mengambil itu handphone, walaupun sedikit agak repot Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa. Kemudian setelah belajar kita ambil lagi, sebelum pulang baru kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu saya biasanya kemarinnya. Tapi alhamdulillah setelah pandemi ini sepertinya sudah ada perubahan mindset dari teman-teman di sekolah bahwa oh ternyata kalau kita belajar menggunakan handphone itu jauh lebih memudahkan gitu. Nah, kalau misalnya biasanya kawan-kawan itu mau mengajar dengan buku misalnya. Mereka bukunya yang terbatas harus ke perpustakaan lagi mencari minjem buku. Waktunya lama lagi nunggunya mereka ya kan Bapak Ibu, minjam lagi anak itu dengan prosedural harus pakai kartu segala macam, belum lagi yang lupa bawa kartu. Tapi kalau misalnya sekarang kan kementerian sudah menyediakan buku elektronik. Kita tinggal tunggu unduh bukunya, kita kumpulkan buku itu ke dalam Google Classroom kita, mereka menggunakan handphone, mereka buka bukunya di situ. Kita untuk ulangan tidak perlu lagi pakai kertas. Kita bisa pakai kelas point, kita bisa pakai quizzes, kita bisa pakai Kahoot, dan otomatis nilainya juga keluar. Dan lebih kerennya lagi, nilai-nilainya bisa otomatis masuk ke dalam Google Classroom. Jadi kita nanti punya daftar nilai yang lebih rapi untuk portofolio kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dengan Chromebook? Wah, Ibu sangat beruntung sekali. Saya justru di sekolahnya sekolah pusat keunggulan, Bapak Ibu. Titel sekolah saya itu SMK Pusat Keunggulan, tapi belum dapat dapat bantuan Chromebook itu. Justru Ibu harus bersyukur itu. Nah, cuma tapi biasanya karena saya baru 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ke Swiss Bell memberikan edukasi, memberikan pendampingan ke guru-guru di seprovinsi Jambi itu untuk penggunaan Chromebook. Kalau nggak salah Bapak Ibu itu diberikan langsung dengan modem router modemnya yang bisa ada masukkan kartu dan kita bisa ngisi pulsa. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi salah satu paketnya. Jadi selain Chromebook ada proyektor diberikan, bener kan Ibu? Proyektor, ada routernya. Nah, itu bisa langsung dipakai Ibu untuk di kelas point. Nah, kalau untuk peserta didik Chromebook itu bisa dipakai. Tapi kalau kita yang guru nggak bisa karena Chromebook itu bukan berbasis Windows, tapi berbasis Android. Jadi nggak bisa dipakai untuk guru yang akan mengajar kelas point menggunakan Chromebook. Tapi kalau peserta didik kan tidak perlu install apa-apa. Mereka cukup masuk ke classpoint.app. Udah tinggal masukin kode, masukin nama, gabung deh ke kelas kita. Demikian Mas Arief Wicaksono. Baik Pak, luar biasa sekali. Terima kasih atas penjelasannya Pak Suhardi. Sama. Kita masih ada waktu sekitar 6 menit dan sepertinya banyak juga pertanyaan di kolom chat Pak. Ada beberapa pertanyaan pilihan yang saya rangkum di sini, ada sekitar 3 pertanyaan, namun saya ajukan 2 terlebih dahulu Pak. Yang pertama terkait dengan polling yang digunakan tadi Pak, apakah hasil pollingnya itu bisa kita simpan di PPT atau tidak gitu? Kalau bisa, bagaimana caranya gitu Pak? Dan yang kedua, untuk menggunakan slide, misalkan di materi yang sama dan beda kelas, apakah kita harus membuat
slide baru dengan kode kelas baru, atau bisa kita gunakan satu slide tadi, satu PPT tadi begitu Pak, untuk kelas yang berbeda. Oke. Untuk sama-sama Ibu Mukaromah, agak panjang ya penjelasannya, nggak apa-apa ya Ibu. Kalau untuk polling, ya polling itu bisa jadi setelah diisi di bagian sudut atas itu, kalau nggak salah ada tulisan simpan ke slide, itu bisa. Pertanyaan kedua apa Mas? Tadi maaf tadi agak terputus. Terkait PPT Pak, slide-nya ini Iya. apakah Benar. bisa digunakan lagi untuk lain kelas atau bagaimana? Bisa kayak paralel ya gitu ya. Kayak misalnya Ya. saya mengajar bahasa Inggris, hari ini saya mengajar di perikanan, besok saya mengajar di perkapalan, terus besoknya lagi saya mengajar di perkantoran, tapi satu mata pelajaran di jenjang yang sama. Nah, saran saya Bapak Ibu, kalau mengajar dengan seperti itu, saran saya dibuat slide-nya beberapa. Di setiap kelas itu dibuat paralelnya. Jadi jangan menggunakan satu slide untuk beberapa kelas. Kenapa? Karena nanti ada misalkan kita mau menyimpan jawaban peserta didik kita sebagai portofolio kita, nanti dia terlalu menumpuk Bapak Ibu kalau misalnya kita pakai satu slide. Misalkan kayak kita habis melakukan short answer, terus kita masih mau menyimpan jawabannya dan kita masukkan ke dalam slide kita, maka slide kita akan gemuk banget, dia akan membengkak dan otomatis jumlah size-nya itu akan membesar dan memberatkan laptop Bapak Ibu. Jadi saran saya kalau misalnya Bapak Ibu sudah buat slide satu, buat satu masternya, ya satu masternya itu Bapak Ibu boleh simpan, karena kan kalau Bapak Ibu masih mengajar di level yang sama dengan masih kurikulum yang sama kan tahun depan masih bisa digunakan tuh. Nah kita nih Bapak Ibu yang hadir di sini sebenarnya mengajar dengan menggunakan media seperti ini, slide PowerPoint, katakanlah seperti itu, sebenarnya repotnya itu cuma di tahun awal loh Bapak Ibu, di tahun pertama ini saja. Selanjutnya di tahun-tahun selebihnya, kita tinggal upgrade aja, tidak lagi buat dari nol gitu. Jadi untuk di tahun sebelumnya yang apalagi kalau Bapak Ibu yang sudah guru sepuh ya, guru senior, jadi nggak perlu lagi harus sibuk lagi membuat dari nol gitu. Cukup lagi memperbaharui apa yang lagi baru gitu. Nah ini bisa digunakan di mana lagi, karena satu slide itu Bapak Ibu, satu PPT itu bayangkan Bapak Ibu bisa dipakai untuk di beberapa aplikasi. Bisa Bapak Ibu pakai di ClassPoint, bahkan Bapak Ibu juga bisa pakai itu untuk di Quizizz. Nah, seperti itu bisa dipakai di Quizizz nanti. Misalkan mau ada tahun ini saya mau coba variasi mengajar dengan menggunakan quiz interaktif, bukan slide interaktif yang ada di Quizizz. Nggak mau lagi pakai ClassPoint, bisa satu PPT itu kita bisa pakai untuk di Quizizz nanti. Sudah pernah kita di sini kita sudah pernah belajar ya belum Mas? Pesertanya beda-beda mungkin Pak. Beda-beda ya. Harusnya kalau belum pernah nanti Bapak Ibu request sama Mas Arief untuk yuk kita adain kelas Quizizz, bagaimana cara membuat slide presentasi di Quizizz seperti ini, kayak gimana serunya, apa perbedaannya menggunakan ClassPoint gitu. Enggak dengan saya atau dengan trainer yang lain boleh ya Bapak Ibu silahkan. Jadi kita perkaya diri kita dengan aplikasi teknologi yang ada, karena sekarang itu banyak sekali yang bisa kita pakai ya. Ibu Eka Suryani harus selalu semangat ya, harus selalu stay di Guru Inovatif Indonesia, karena di sini rajin sekali kita ngadain kegiatan. Demikian Mas Arief. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya, luar biasa sekali. Malam hari ini hingga pukul 20.29 waktu Indonesia Barat, sepertinya waktu kita hanya tersisa 1 menit Bapak Ibu. Mungkin untuk pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, nanti bisa diajukan kembali di grup WA Bapak Ibu. Sehingga nanti Pak Suhardi bisa menanggapi terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena ada beberapa pertanyaan yang menurut saya sudah dibahas di pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu bisa menyaksikan barangkali tertinggal untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak Ibu. Kemudian karena ini pertemuan terakhir Bapak Ibu di Zoom meeting, perlu saya ingatkan kembali bahwasannya sertifikat, kemudian hal-hal yang terkait administrasi yang lain seperti daftar hadir, itu Bapak Ibu cukup menunggu saja, menunggu dari tim kami untuk memprosesnya dan akan dikirim
insya Allah di hari terakhir, yakni hari Jumat, paling lambat sorenya sudah dikirim ke grup, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu menanyakan ke admin-admin mana sertifikatnya dan lain sebagainya, karena sudah kami persiapkan Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, barangkali Pak Suwardi ingin menyampaikan sepatah dua patah kata, Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Guru Inspiratif Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan bertemu dengan guru-guru hebat di sini. Ada Ibu Eka yang walaupun sudah gurunya guru tapi masih mau terus belajar. Ada Pak Sulhaji yang dari Universitas Negeri Makassar walaupun sudah dosen tapi masih juga tetap semangat untuk memperkaya diri. Nah, Bapak Ibu, kita wajib deh kayaknya meniru beliau-beliau ini. Kita yang guru yang ketemu langsung dengan siswa, masa kita nggak mau mengupgrade diri gitu. Nah, beliau-beliau aja yang sudah harusnya mengajari kita masih loh stay di sini 3 malam bersama dengan kita Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berhenti gitu untuk belajar, jangan berhenti, jangan puas dengan hanya ya sudah saya belajar kelas poin aja dah. Ternyata tidak Bapak Ibu, setiap aplikasi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tinggal bagaimana caranya kita meramunya dan memanfaatkannya itu untuk bagaimana cara membuat kita, pertama tujuannya adalah bagaimana cara supaya kita tidak capek di kelas dengan mengajar dengan sistem ceramah agama dari jam 7.30 sampai 14.40 dengan ceramah agama. Jangan Bapak Ibu, itu akan memperpendek umur kita. Ya, kita sekarang ayolah berubah menjadi student centered. Pola mengajar kita lakukanlah dengan model student centered yang benar-benar berpusat kepada siswa. Kita hanya sebagai fasilitator mereka. Demikian mungkin Mas Arief yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu jika ada pertanyaan selama kegiatan di 3 malam ini yang belum saya sempat bisa jawab, dan kemudian Bapak Ibu kalau ada mungkin pertanyaan yang lewat di WA belum sempat saya jawab, saya mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu yang saya miliki, karena juga sekarang lagi pendidikan dan lain sebagainya dan banyak hal gitu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas Arief, tolong sampaikan salam saya untuk di para petinggi di Guru Inspiratif Indonesia. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Saya masih sering salah sebut. Terima kasih Pak Suwardi atas sama-sama selama 3 hari ini. Semoga ilmu yang kita bahas, ilmu yang ada pada kegiatan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu peserta dan kita semua, dan dapat kita amalkan bagaimana nanti di kelas masing-masing gitu Bapak Ibu. Dan saya pula mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti kegiatan kami di Guru Inspiratif Indonesia, dan saya mewakili panitia penyelenggara, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada salah kata baik disengaja ataupun tidak disengaja Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inspiratif Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Pamit undur Bapak Ibu, terima kasih.